Ya, Anda dan saya tidak bisa mematahkan hukum alam. Anda dan saya bukanlah orang yang sanggup mematahkan hukum alam. Nanti yang patah bukan hukum alam, tapi kita yang patah. Kali ini saya ingin mereview atau meninjau sebuah buku yang menurut saya masuk dalam kategori buku terbaik yang saya baca selama ini, khususnya di bidang seri motivasi atau pengembangan diri, yang harus saya akui buku ini merubah, mengangkat atau membawa level posisi pengaruh dalam perjalanan karir saya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang penulis, sebagai pembicara publik, dan juga kini menekuni bidang sosial media, baik di Facebook maupun juga di YouTube ini. Nah, buku ini masuk dalam kategori sebagai salah satu guru yang saya harus berterima kasih kepada beliau. Ya, namanya adalah Frank Tibolt. Ya. Ini buku yang berjudul Meraih yang Terbaik. Nah, mengapa kemudian saya suka dengan buku ini? Buku ini saya sudah beli sejak tahun 2003 ya, 2003 tepatnya pada tanggal 9 bulan 8 mungkin kalau kelihatan ya. Di Makassar, saya membelinya di Makassar. Jadi sejak 2003 ya, ini sudah tahun 2001 ya, 21. Jadi Anda bisa bayangkan puluhan tahun, belasan tahun buku ini terpelihara dengan baik ya, tidak rusak, karena ini menyangkut bagaimana cara kita memperlakukan buku. Ya, kalau Anda tahu bagaimana caranya memperlakukan buku, maka buku itu berumur atau berusia panjang dan akan senantiasa bisa memberikan Anda manfaat yang terbaik dalam rangka untuk meleverage, untuk mengangkat, mendongkrak ya posisi Anda atau level pengaruh Anda, karena buku ini saya pandang sangat memberikan kontribusi yang strategis di dalam konteks membangun kecakapan berpikir, kecakapan mengelola perasaan, mengelola emosi, dan juga mengelola pengetahuan itu sendiri. Nah, mengapa buku ini saya rekomendasikan kepada teman-teman sekalian? Saya tidak tahu apakah buku ini masih ada. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Binaman Presindo ya, tahun 93. Tapi saya sudah baca, saya baca beberapa tahun kemudian ya, tetapi buku ini menurut saya berusia panjang ya. Sampai kapanpun Anda membaca buku ini akan relevan, karena dia menuliskan pikiran-pikiran yang sifatnya universal, pikiran-pikiran yang sifatnya merupakan hakikat atau unsur dasar atau hal yang paling prinsipal dalam konteks pengembangan atau motivasi diri kita. Beberapa hal akan saya sampaikan, saya cuplikan hal-hal yang paling mempengaruhi atau mempengaruhi diri saya. Buku ini ditulis oleh Frank Tibolt dengan studi terlebih dahulu, mereview 500 buku yang bertemakan seputar meraih yang terbaik. Jadi kalau Anda memiliki buku ini saja, saya rasa hampir semua buku-buku motivasi itu ada pembahasan di dalam buku ini. Jadi saya ingin merekomendasikan kalau masih Anda bisa dapat, carilah buku ini. Nah, salah satu hal yang menarik yang dibahas dari buku ini, yang menjadi sebuah fondasi kekuatan atau hal yang paling mengakar dalam perjalanan karir berpikir saya atau karir berbicara di depan publik, atau baik dalam sarana media tulisan dan secara lisan, secara langsung ya. Buku ini dimulai dengan apa yang kita sebut sebagai menemukan motivasi ya, atau motif tujuan Anda di dalam meraih yang terbaik, di dalam mengeksplorasi diri ya. Ini salah satu unsur yang paling kuat di sini dibuat adalah pondasi ketermotivasian. Artinya saya harus menyadari dulu bahwa secara pribadi saya tidak suka untuk membaca buku. Ya, baru pegang sedikit saya sudah tertidur ya. Belum dipegang pun tangan sudah
jatuh ya. Belum disentuh seperti ini. Ya, di sini sudah jatuh, jadi nggak sampai ke sini. Apalagi membuka ya. Jadi kalau sudah dibuka gini, terpaan angin karena sibakan lembar buku ini bisa menutup mata, menjatuhkan kelopak mata ya. Betapa sulitnya. Bahkan buku-buku yang Anda lihat ini, yang ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, ada juga di rak sebelah sana, itu bisa dilihat ya. Yang jumlahnya ribuan ini, teman-teman, lebih dari 1000 saya kira. Itu semua berasal dari satu ya, apa yang kita sebut atau apa yang disebut dengan Prantibot ini kondisi termotivasi ya. Nah, ketika Anda ingin membangun karir di bidang apa saja ya, mungkin Anda tergolong orang-orang yang sulit untuk bersemangat, sulit untuk membangun kebiasaan rajin dan sebagainya, maka saran saya adalah bangun kebiasaan untuk membaca buku-buku motivasi terlebih dahulu. Ini tidak heran teman-teman, mengapa channel saya ini saya kasih nama edukasi dan motivasi. Saya tidak bisa melepaskan motivasi. Mungkin ada yang menyarankan, Mas tolong temanya satu saja, ya, niche-nya satu saja, ya, mungkin edukasi atau motivasi. Saya ingin menyampaikan bahwa saya strict dengan dua tema ini, edukasi dan motivasi, karena buat saya ini dua sisi mata uang yang saya tidak bisa lepaskan dalam perjalanan ke depan. Ya, mungkin ini tidak cocok seutuhnya buat teman-teman, tetapi mungkin saya sangat yakin apapun bidang pekerjaan teman-teman, selalu akan ada dimensi yang namanya edukasi dan motivasi. Nah, karena itulah yang kemudian mendorong saya untuk melakukan proses-proses membangun kecakapan, membangun karir, membangun kompetensi melalui kondisi ketermotivasian. Jadi setiap hari saya tidak akan pernah bisa lepas dan tidak membaca buku motivasi. Sehingga seluruh statement saya, seluruh ungkapan-ungkapan yang saya sampaikan dalam video ini pasti banyak mengandung unsur motivasi. Karena dari sanalah saya dibangun ya. Jadi itu sebenarnya sebuah gambaran. Jadi bukan saya ikut-ikutan orang memotivasi, tidak. Kalau saya tidak memulai dengan buku-buku motivasi, saya tidak suka membaca buku-buku yang sifatnya sangat ketat sains ya, sangat ketat untuk berpikir dan sebagainya. Saya memulai dengan apa yang disebut dengan sentuhan dari dalam ya, sentuhan hati, sentuhan belayan pikiran ya. Dan itu ada dalam buku-buku motivasi. Nah, di dalam buku ini ya, saya diingatkan bahwa proses untuk menghasilkan sesuatu, meraih yang terbaik, itu bukanlah sebuah perjalanan yang pendek, bukanlah sebuah perjalanan yang singkat. Ya, sebab saya sendiri merasa bahwa saya juga agak bingung ya sebenarnya sebelum itu, bagaimana orang bisa misalkan menguasai bahasa Inggris dalam 1 minggu, dalam 1 bulan. Sehingga ada promosi mengatakan dalam 1 minggu Anda bisa bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Ya mungkin kalau mengatakan seperti thank you, ya, yes dan no, atau kemudian bicara tentang how to introduce ourselves, bagaimana memperkenalkan diri kita, ya mungkin bisa. Tetapi dalam pengertian menguasai ya, atau mampu memaksimalkan penguasaan dalam berbahasa itu tentu butuh waktu yang panjang ya. Kita tidak bisa misalkan menaiki anak tangga dari tangga pertama sampai tangga ke-20 atau tangga ke-100. Selalu harus step by step ya, tangga demi tangga. Anak tangga satu ke anak tangga yang kedua dan seterusnya. Nah, buku ini mengajarkan kesabaran untuk meniti ya. Anda dan saya tidak bisa mematahkan hukum alam. Anda dan saya bukanlah orang yang sanggup mematahkan hukum alam. Nanti yang patah bukan hukum alam, tapi kita yang patah. Ya, jadi jangan coba-coba teman-teman melawan hukum alam itu. Ya, mengalir, ya, just flowing, mengalir saja. Bacalah buku itu dari satu kalimat, dari satu kata menuju satu kalimat, dari satu kalimat menuju satu paragraf, dari satu paragraf menuju paragraf yang lain, dari paragraf demi paragraf menuju halaman yang baru, dan seterusnya menuju buku yang baru ya, dan seterusnya, terus mengalir sehingga pada waktunya Anda akan meraih atau mencapai apa yang terbaik yang bisa Anda capai. Nah, itu salah satu hal yang saya suka dan selalu ingatkan pada diri saya, bahwa untuk apapun yang ingin saya pelajari, semuanya harus bersabar ya. Kemahiran ya, kecerdasan, penguasaan
bidang-bidang keahlian atau disebut dengan pencapaian level expert atau level keahlian itu bukanlah sebuah perjalanan singkat. Dia merupakan sebuah perjalanan evolutif, ya, berkembang, berevolusi sampai pada waktunya baru dia berbuah. Ketika Anda bicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan atau knowledge, kita tidak bicara soal menanam toge, kita tidak bicara tentang menanam tomat, tapi kita menanam pohon yang kalau dia sudah berbuah, batang itu akan dari tahun ke tahun terus akan menghasilkan buah-buah yang tidak pernah berhenti. Nah, di sini meraih yang terbaik menuntut investasi waktu, menuntut investasi yang namanya tahap demi tahap, ya, tindakan kecil demi tindakan kecil, sebuah daya tahan yang harus ditempuh, yang harus diikutin, ya. Nah, di sini dia mengajarkan bahwa untuk segala sesuatu yang baik, yang terbaik akan ditempuh, akan dicapai, ya, dengan satu kondisi atau perasaan yang seringkali kita akan rasakan, yaitu kebosanan. Seringkali teman-teman bertanya atau keluarga saya bertanya, kamu tidak bosan lah membaca? Saya katakan bahwa ya saya bosan, tetapi saya tahu hal-hal yang baik, hal-hal yang terbaik itu selalu ada dimensi kebosanan. Jadi kalau teman-teman membaca itu bosan, selamat, ya. Anda membaca buku yang terbaik. Jadi kalau Anda membaca buku itu dan buku itu tidak menghadirkan nuansa kebosanan pada diri Anda, saya kira lepaskan saja. Tapi buku-buku yang membuat Anda tidak betah, yang membuat Anda bosan, akrablah dengan buku-buku itu, sebab buku-buku itu mengandung gizi yang tinggi. Kalau Anda ingin menjadi seorang yang expert atau ahli di bidang satu tema tertentu, ya, Anda paling tidak, menurut salah seorang profesor mengatakan, Anda membutuhkan waktu setiap hari hingga hitungan atau bilangan 7 tahun. Nah, ketika Anda belajar sesuatu dan Anda telah menginvestasikan waktu selama 7 tahun itu, Anda pasti akan menjadi orang yang menguasai bidang itu, atau biasa disebut dengan kelompok expert atau kelompok ahli. Ya, itu teman-teman, ya, dalam satu buku ini. Dalam buku ini juga menarik untuk dikatakan di dalamnya bahwa Anda, ya, kesuksesan itu, hal-hal yang terbaik itu adalah untuk mereka yang berdarah pendekar, ya. Bukan untuk orang-orang yang lembek, bukan untuk anak kecil, tetapi untuk orang dewasa yang tetap di dalam dirinya ada dimensi kekanak-kanakan, ya. Artinya dia tidak boleh kehilangan dimensi kekanakan, karena biasanya anak-anak itulah orang-orang yang sangat kreatif, pribadi-pribadi yang kreatif. Orang dewasa yang kehilangan dimensi kekanakan di dalam dirinya, orang itu sulit untuk menghadirkan cara pandang atau perspektif-perspektif yang baru. Nah, teman-teman, menarik lagi di dalam buku ini, ya, dia berbicara tentang bagaimana kita belajar memikirkan setiap hari pikiran-pikiran terbaik, ya. Mungkin ada buku baik, tetapi ada buku yang terbaik. Jadi kalau disarankan, bacalah buku baik, tetapi beri perhatian lebih kepada hal-hal yang terbaik yang dikatakan di dalamnya, sehingga mengantar kita pada kumpulan apa yang disebut dengan kata-kata bijak, kata-kata hikmat. Di dalam buku-buku apapun yang Anda baca, Anda harus mencari, ya. Sehingga banyak orang sekarang menyajikan pikiran-pikiran terbaik itu dalam sebuah kumpulan buku tertentu, yang biasa disebut dengan kumpulan buku wise word atau moto hidup dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah intisari, ya. Orang bilang kalau parfum itu bibitnya atau biangnya. Nah, itu yang dia sarankan, bahwa biasakanlah membaca pikiran-pikiran terbaik itu dari hari ke hari. Jadi jangan pernah absen. Jadi setiap hari investasikan waktu selama 30 menit. Itu dikatakan hanya 2% dari waktu kita dalam sehari. Jadi kita investasikan waktu 30 menit untuk membaca pikiran-pikiran yang terbaik. Nah, teman-teman, pada bagian akhir ini teman-teman akan diantar, ya, untuk sampai kepada bidang apa yang disebut dengan bidang penulisan. Ya, kalau Anda ingin menjadi orang yang baik, maka membacalah. Tapi kalau Anda ingin menjadi orang yang terbaik, menulislah. Nah, yang dimaksud dengan menulis itu, kita perlu, ya, menuangkan pikiran dan gagasan itu, ya, secara mandiri. Sebab dalam proses pembelajaran seringkali otak kita ini, ya, didikte oleh kutipan-kutipan, didikte oleh pandangan-pandangan yang sudah ada.
Nah, Anda bisa bayangkan kalau yang kita pikirkan itu adalah secara harafiah hanya pikiran-pikiran yang ada, yang kita kutip, maka dipastikan bahwa kita tidak akan tumbuh menjadi orang yang mandiri dalam berpikir. Nah, di dalam proses menulis, kita sebenarnya sedang diantar untuk melakukan praktek melatih diri kita untuk mengeluarkan hal yang terbaik, bukan hanya dari buku-buku lagi, tetapi dari kumpulan pikiran-pikiran terbaik yang ada di dalam sistem alam bawah sadar kita, dan kemudian kita angkat ke dalam sistem sadar dan kita tuangkan dalam bahasa tulisan, ya. Dan itu, ya, apa yang dikatakan ketika kita ingin menguasai segala sesuatu dengan cepat, maka pendekatan menulis adalah satu teknik yang menarik untuk dicobakan. Nah, teman-teman sekalian, ada banyak hal-hal yang harusnya saya sampaikan kepada kita semua, tetapi saya ingin meringkaskan satu hal saja. Dalam hal ini, ya, belajarlah membaca tulisan-tulisan atau buku-buku yang terbaik. Ya, Anda perlu mengelompokkan 10 buku terbaik yang mengubah hidup Anda dan ulang-ulangi baca buku itu. Buku ini sudah puluhan tahun saya ulang-ulangi setiap kali, ya. Dan sekali lagi teman-teman, apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini, sekalipun saya tidak konsepkan secara sistematis dari satu poin ke poin yang lain, kalau Anda nonton video-video saya, sebenarnya apa yang saya sampaikan kepada Anda itu merupakan kumpulan akumulasi dari interaksi, ya, bukan hanya ratusan tapi ribuan pemikir-pemikir terbaik di seluruh dunia yang saya kumpulkan, saya baca, dan saya fermentasi di dalam diri, dan dia keluar dalam bahasa-bahasa yang saya sampaikan dan Anda simak. Nah, jadi seluruh video-video, konten-konten yang saya produksi di dalam channel ini, semuanya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan basis referensi, berdasarkan refleksi, berdasarkan pada konteks dialog, apa yang disebut dengan diskursus deliberatif atau percakapan-percakapan yang berdimensi rasional, yang dapat diukur berdasarkan data dan fakta, berdasarkan pikiran-pikiran, asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya secara ilmiah. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin meraih yang terbaik dan teman-teman berada pada satu posisi yang sulit untuk, ya, mengambil tindakan untuk merajut bangunan hal yang terbaik dalam diri Anda, maka saran saya adalah baca buku-buku motivasi, baca kalimat-kalimat yang mengandung motivasi setiap hari, bahkan kalau bisa setiap waktu. Saya sangat yakin bahwa Anda akan memiliki satu kekuatan, ya, ibarat pohon yang tumbuh dari benih yang kecil, kemudian mengalami penguatan pembesaran sehingga dia susah untuk dirobohkan. Itulah diri Anda di 7 tahun yang akan datang, di 10 tahun yang akan datang, di 15 tahun dan 20 tahun yang akan datang. Kita jumpa lagi dalam review buku-buku yang mengubah hidup kita. Sampai jumpa, salam hebat dan salam trio.